Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di Indonesia ini sudah ada banyak GBI. Yang pertama, Gereja Bethel Indonesia. Yang kedua, Gereja Baptis Indonesia. Yang ketiga, Gereja Betani Indonesia. Dan saya berdoa, di Indonesia tidak ada lagi GBI lagi. Yaitu apa? Gereja Bisnis Indonesia. Tidak ada, saudara. Soalnya kalau ada Gereja Bisnis Indonesia, maka gereja ini akan menarik amarah Tuhan turun ke dalam gerejanya. Saya akan membacakan kitab Injil, saudara. Tentang kisah ini diceritakan dalam keempat Injil, tapi saya akan baca dari kitab Yohanes di mana Tuhan teramat sangat marah pada saat itu. Ketika bait Allah, ketika tempat di mana umat Tuhan memuji, menyembah dan mengagungkan Allahnya, tapi justru dijadikan sebagai bisnis, sebagai tempat berdagang, berjualan, maka di sanalah amarah Tuhan begitu memuncak. Saya akan bacakan, saudara sekalian, ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dalam bait sucinya didapatinya pedagang-pedagang. Ingat, dalam bait sucinya. Kalau konteks sekarang berarti gereja. Didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tuhan Yesus katakan, ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara sekalian, salah satu cara di mana orang manusia mendapatkan penghidupan, mendapatkan uang, mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah dengan cara apa? Berdagang. Dengan cara berjualan. Itu adalah salah satu mata pencaharian seseorang mendapatkan yang namanya penghidupan. Tetapi saudara sekalian, ketika orang berdagang, ketika orang berjualan bukan pada tempatnya, menyalahi aturan, apalagi ketika berdagang, berjualan dalam bait Allah, berjualan dalam gerejanya, saudara sekalian, maka itu akan menarik amarah Tuhan. Yang membuat Tuhan marah bukan jualannya. Yang membuat Tuhan marah bukan dagangannya. Tetapi yang membuat Tuhan marah adalah apa? Orang-orang ini memanfaatkan bait Allah. Memanfaatkan gerejanya. Kalau dalam konteks sekarang menjadi ladang bisnis. Menjadi ladang berjualan. Saudara sekalian, ini menjadi, boleh dikata menjadi gereja bisnis. Apa ini? Ya. Dan ini menarik amarah Tuhan yang luar biasa. Tempat yang seharusnya menjadi tempat di mana Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, justru menjadi tempat mencari keuntungan pribadi. Saudara sekalian, saya berdoa supaya tidak muncul di Indonesia gereja bisnis Indonesia. Kalau saya perhatikan, saudara, sekarang era disebut dengan era inginnya cepat-cepat.
era instan. Ada orang kepengen nikah instan. Ada orang kepengen kaya instan. Makanya ada investasi-investasi yang memberikan iming-iming keuntungan besar laku. Ada paranormal yang mengumumkan atau mempromosikan bisa menggandakan uang laku. Karena banyak orang dipenuhi dengan ingin cepat kaya. Dan ternyata instan ini juga melanda gereja Tuhan. Tidak sedikit saudara sekalian, ada orang-orang tertentu, gereja-gereja tertentu yang rasanya ingin mendapatkan jiwa banyak secara instan. Saudara sekalian, ada banyak gereja. Ketika menanam gereja, ketika mendirikan gereja, mereka lebih memilih membuka gereja di mana di situ sudah banyak gereja. Ini adalah metode bisnis saudara sekalian. Metode pemasaran dalam usaha. Sekarang kalau orang buka usaha, memilih di tempat di mana di situ sudah banyak usaha. Kenapa? Karena sudah ramai. Sudah banyak orang datang di situ sehingga usaha di situ. Ternyata banyak sekali sekarang saudara mendirikan gereja juga dengan cara seperti itu. Jadi seolah-olah menjadikan gereja sebagai apa? Ladang bisnis. Ladang berjualan. Ladang usaha. Dan ini biasanya dilakukan oleh gereja-gereja yang memang punya modal besar, saudara sekalian. Punya modal banyak. Mereka, gimana caranya? Mereka cari tempat yang bagus. Hotel yang bagus. Supaya tidak perlu izin, saudara sekalian. Gedung pertemuan dalam hotel yang bagus. Kasih musik yang bagus. Kasih penyanyi yang bagus, kasih pengkhotbah yang bagus, lalu diumumkan, kami hadir di kota Anda. Kami siap menjadi berkat bagi Anda di kota ini. Saudara, dan ternyata apa yang terjadi? Dan betul, banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan berbondong-bondong ke sana. Gereja yang baru dibuka menjadi penuh. Penuh dari mana? Dari gereja-gereja yang sudah ada di tempat itu. Gereja yang baru menjadi gereja yang besar, saudara sekalian. Lalu orang mengatakan, oh gereja itu bertumbuh, gereja itu sehat. Benarkah demikian, saudara? Betulkah itu yang namanya gereja sehat? Saya percaya gereja seperti ini namanya masih kategori gereja bisnis. Kalau dia di Indonesia berarti gereja bisnis Indonesia. Dia mau mendapatkan untung secara instan. Dengan cara apa? Dengan membuat pihak-pihak lain menjadi buntung. Dia menyedot seperti busa. Menyedot air, saudara sekalian. Padahal air itu juga sangat dibutuhkan oleh pihak lain. Tapi disedot, saudara. Saya percaya gereja semacam ini bisa menjadi gereja banyak orang di dalamnya. Tapi ingat, apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Kalau mendapatkan jiwa dengan cara gampang, dia akan kehilangan jiwa dengan gampang pula. Kalau dia mendapatkan jiwa dengan membuat pihak lain saudara menderita, ingat, gereja semacam ini juga akan mengalami hal yang sama. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai saudara kita menarik amarah Tuhan. Ya. Kalau sampai ada bisnis dalam gereja,
Kalau sampai ada jualan, dagang saudara, memanfaatkan gereja untuk menarik keuntungan bagi diri. Ingat, itu akan menarik amarah Tuhan. Ingat, kalau Tuhan marah, jangan anggap sepele. Kemarahan Tuhan itu menyangkut apa saudara? Neraka atau surga. Jadi jangan sampai kita menarik amarah Tuhan dengan membuat gereja bisnis Indonesia. Tuhan memberkati.